Yang berikutnya kita akan menghitung atau memisahkan antara hidden layer 1 dan hidden layer kedua. Seperti apa bentuk forward passnya. Nah, di sini hidden layer 1 itu sebelumnya kita udah sebutkan, nanti hasil akhirnya adalah menggunakan model ReLU. Nah, kemudian untuk hidden layer yang kedua kita nanti gunakan modelnya sigmoid. Nah, kemudian di sini hidden layer 1 itu adalah layernya itu ada sebanyak 4, J1, J2, J3, dan J4. Nah, kemudian untuk hidden layer yang kedua itu ada 2, yaitu K1 dan K2. Di sini kita buat jaringannya atau weight bobotnya untuk J1 ke K1, kemudian J1 ke K2, kemudian J2 ke K1 dan J2 ke K2, kemudian lagi J3 ke K1 dan J3 ke K2, dan J4 ke K1 dan J4 ke K2. Nah, di sini kita sebut hidden layer yang kedua itu K1 dan K2. Nah, di sini bentuknya adalah K1 input dan K2 input. Nah, di sini outputnya kita sebut K1 out atau output dan K2 out atau output. Nah, dalam hal ini output dari tiap neuron pada ReLU layer akan mengalir ke semua neuron pada sigmoid layer. Jadi dia mengalir dari ReLU ke sigmoid. Jadi ini udah kita katakan ini model ReLU dan ini model sigmoid. Nah, seperti apa bentuk matriksnya? Untuk K1 in dan K2 in, ini K1 in dan K2 in, ini sama dengan J1 out. Nah, ini J1 out, J2 out, J3 out, dan J4 out. Nah, kemudian di sini kenapa kita katakan J1, J2, J3, dan J4 out? Ini untuk mewakili daripada hidden layer yang ini atau weight bobot nih. Ini nanti dikali dengan out ini out ini sebagai outputnya yang sebelumnya di video yang sebelumnya, dikali dengan weight atau bobot untuk WJ1K1, WJ2K1, WJ3K1, WJ4K1, dan WJ1K2, WJ2K2, WJ3K2, dan WJ4K2 seperti pada video sebelumnya. Yang pertama, ini dia bobot daripada hidden layer yang kedua. Baru ditambah dengan ditambah dengan bias yang ini, biasnya ada 2, bias K1 dan K2. Maka di sini BJK1 dan BJK2. Ya,
BJK1, BJK1 dan BJK2, K-nya 2. Ini B. Biasanya ada 2. Tambah. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan masukkan nilainya. K1 in, K2 in sama dengan seperti video kedua yang udah kita dapatkan nilainya, J1 out, J2 out, J3 out, dan J4 out. Itu adalah 1,5, 2,0, 2,5 dan 3,0 dikali dengan nilai daripada bobot yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu untuk WJ1K1 1,0, WJ2K1 0,75, WJ3K1 0,5 dan WJ4K1 0,25. Kemudian WJ1K2 0, WJ2K2 itu 0,25, WJ3K2 0,5 dan WJ4K2 0,75. Ditambah dengan biasnya itu adalah ditentukan sebelumnya itu 1,0 dan 1,0. Nah, kemudian kita akan melakukan proses perkalian matriks antara matriks 1x4 dengan matriks 2x4. Nah, di sini kita kalikan masing-masing. Jadi yang ini nanti dikali dengan yang ini, kemudian yang ini juga lagi nanti dikali dengan yang ini. Tapi itu nanti dilakukan proses penjumlahan, yaitu 1,5 dikali 1,0 ditambah 2,0 dikali 0,75 ditambah 2,5 dikali 0,5, kemudian ditambah lagi 3,0 dikali dengan 0,25. Nah, yang berikutnya lagi 1,5 dikali 0 ditambah dengan 2,0 dikali 0,25 ditambah lagi dengan 2,5 dikali 0,5 ditambah lagi 3,0 dikali 0,75. Ini coba kita lakukan proses perkalian masing-masing. Ini udah Ibu buat. Ini dimana 1,5 itu hasilnya adalah 1,5 dikali 1,0. Ini dia 2,0 dikali 0,75 hasilnya 1,5. 2,5 dikali 1,5 hasilnya 1,25. 3,0 dikali 0,25 hasilnya 0,75. Kemudian 1,5 dikali 0 hasilnya 0. 2,0 dikali 0,25 hasilnya 0,5. 2,5 dikali 0,5 hasilnya 1,25 ditambah 3,0 dikali 0,75 hasilnya 2,25. Nah, ini masing-masing kita jumlahkan. Ini jumlahnya 1,5 tambah 1,5 3 tambah 1,25 4,25 tambah 0,75 adalah 5. Ini dia 5,0. Kemudian yang kedua 0 ditambah 0,5 ditambah 1,25 jadi 1,75. 1,75 tambah 2,25 hasilnya adalah 5,0. Hasilnya adalah 0,5 ditambah 1,25 1,75 tambah ini, maka hasilnya adalah 4,0 ditambah biasanya tadi 1,0 1,0. Nah, ini matriksnya udah sama, 1 kali 2 1 kali 2. Ini udah bisa dijumlahkan, yaitu 5,0 ditambah 1,0 hasilnya adalah 6,0. 4,0 ditambah 1,0 hasilnya adalah
5,0. Nah, ini merupakan nilai daripada matriks K1in dan K2in atau layer yang hidden layer yang kedua. Nanti modelnya adalah dengan menggunakan rumus sigmoid. Nah, di sini untuk apa sigmoid dan ReLU tadi? Nah, itu adalah merupakan nilai activation function